Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon yaitu Hairudin Masaro. Beliau adalah kuasa hukum dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Pak Hairudin, selamat malam, selamat bergabung di Prime Time Talk. Selamat malam. Ya, Pak Hairudin, ini bagaimana Anda bisa menceritakan terkait dengan klien Anda yang berhubungan dengan DWP sendiri? Saya mau klarifikasi dulu soal angka 8%. Itu memang resmi atau biasanya begitu atau ada aturan mainnya seperti itu, Pak? Yang saya tahu tentang ini fee kurator itu 8%. Oh. Fee kurator 8%. Kalau dari DPR tanya sama orang DPR, jangan tanya saya. Ya, klien Anda kan mengacu kepada angka itu. Hah? Klien Anda kan mengacu pada kebiasaan pada angka itu. Betul tidak, Pak? Ya, kepastian. Ya, gimana, Pak? Ya, Pak Hairudin, kami agak kesulitan mendengarkan sambungan telepon Anda. Mungkin keadaan di sekitar terganggu oleh sinyal yang kurang kuat. Masih bersama kami, Pak Hairudin? Ya, pemirsa, sayang sekali. Ada pertanyaan penting yang nanti akan dijawab oleh Pak Hairudin. Tapi sebelum saya ke Bapak-Bapak sekalian, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk kita coba simak seperti apa sih sebenarnya anggaran terkait dengan infrastruktur yang dikelola oleh negara kita dalam hal ini. Ada beberapa data yang kami himpun dari berbagai sumber dari tahun 2009 hingga 2015. Ini angkanya cukup signifikan. Mungkin Pak Malkan juga masih ingat nih sekilas nih angka-angka ini. Dari 2009 itu 76,3 triliun dan meningkat cukup signifikan hingga tahun 2015 besarannya di 290,3 triliun. Ini bisa disebut angka yang luar biasa besarnya, Pak ya. Nah, tapi kalau Anda melihat ini Pak Malkan, ini angka segini memang layak untuk pembangunan infrastruktur kalau memang dikelola dengan benar, tidak termasuk dana-dana siluman tadi, atau bagaimana, Pak? Kalau kita ingin infrastrukturnya jadi baik negara ini, atau sekaligus kita mengharapkan infrastruktur itu bisa mendrive pertumbuhan ekonomi, angka ini kurang. Oh, begitu ya? Ya, angka ini sangat Jadi jauh dari ideal sebenarnya. Jauh dari ideal. Kurang aja masih dikorup, Pak? Ya, tetapi yang ingin saya mengatakan, kalau sudah kondisinya seperti ini, masih terjadi hal-hal yang tidak seperti kita harapkan. Bagaimana mungkin kalau anggaran itu diperbesar sesuai dengan kebutuhan kita pada saatnya? Kan tidak mustahil negara ini mampu memberikan anggaran yang cukup. Kalau pendapatan negara itu insya Allah dalam semuanya dalam keadaan seperti yang diperhitungkan. Tapi persoalannya ada pertanyaan, apakah anggaran yang cukup nanti diberikan itu betul-betul jatuh kepada kebutuhan infrastruktur Ya, tepat sasaran. yang dituntut oleh masyarakat karena diharapkan bisa mendrive pertumbuhan masyarakat ekonomi masyarakat. Itu masalah. Nah, tapi di sini saya coba ke Pak Hairudin lagi. Tapi ini terkait dengan bacaan proyek tadi begitu kan? Ada beberapa item yang mungkin sudah dipegang oleh beberapa anggota DPR. Pak Hairudin Masaro sudah bergabung kembali bersama kami, Pak. Alhamdulillah masih. Ya, Pak, ini bagaimana status pekerjaan dari kontraktor menurut pengalaman klien Anda yang kemudian harus menghubungi atau dipertemukan dengan anggota DPR? Apakah kalau tadi saya sambung dengan angka 8% tadi itu memang sudah merupakan angka yang menjadi bagian dari tanda petik yang tidak resmi yang memang harus diberikan sebagai kickback atau di-store kepada anggota DPR yang memegang proyek-proyek ini? Kalau di sana kan mana ada aturan tertulis, Pak, yang seperti itu. Jadi kalau ada yang mau menghitung-hitung misalnya jumlah 4.400 dolar Singapura, itu kira-kira berapa persen. Tapi kan kalau dihitung begitu kan harus ditanya berapa paket. Jadi ini hitungannya per paket begitu ya? 6 kilometer ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019. Sayang, kemajuan pembangunan fisik Ya, Pak Hairudin. dari harapan. Ya, ini hitungannya per paket begitu? Iya, jadi kalau ada kita dapat paket, kalau misalnya mau dapat paket di situ, ya misalnya ya harus hubungi siapa yang punya paket ini. Jadi namanya sudah jelas yang dihubungi siapa, kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ini kan ibaratnya proyek belum didapat, tapi sudah menyetor dulu untuk dapat paket begitu. Target pembebasan. Nah, itulah yang jadi masalahnya sekarang. Itulah yang jadi masalahnya sekarang karena proyek belum jalan. Terus hitung-hitungan sudah mulai jalan. Iya.
Iya kan, nah jadi saya tanya sama klien saya bagaimana caranya seperti itu. Nah, kenapa klien Anda berani, Pak? Ini bukan masalah berani dengan tidak berani. Ini masalah perut, kan orang mau cari proyek. Oh. Nah, sekarang kalau kita ngasih duit saja, itu aja belum tentu dapat. Iya, gimana tidak begitu? Apalagi kalau tidak ngasih. Tapi kan spekulasinya tinggi sekali nih Pak Hairudin. Artinya klien Anda pun sudah paham, kasih duit belum tentu dapat, apalagi kalau tidak. Nah, sekarang kan lagi apes nih ceritanya. Dari 404.000 dolar Singapura, sudah store 99.000, begitu kan? Iya, yang ada beredar seperti itu. Nah, iya, Pak Hairudin, saya minta Anda konfirmasi selain nama DWP, apakah ada nama-nama lain yang dikontak, dihubungi oleh klien Anda untuk terkait dengan angka 8% tadi, menyetor sejumlah uang, atau mungkin hanya sekedar pembicaraan terkait proyek? Jadi begini Pak, ini kan orang ada banyak di situ kan, ada anggota DPR misalnya, ada orang-orang sebagai penghubung apa semua di situ. Tapi sampai di situ kita bertemu dengan orang itu ataupun kontak pakai ini kan tidak ada masalah, belum ada pelanggaran hukum kan di situ. Yang ada jadi pelanggaran hukum kalau orang itu meminta duit dan kita memberikan, padahal proyeknya belum ada kan begitu. Yang Anda maksud orang itu siapa Pak? Anggota DPR Komisi 5 atau? Ya orang-orang kan di dalam lingkungan ini kan tidak semuanya anggota dewan yang hadir. Iya kan, ada juga ya seperti yang kayak misalnya kayak si Yuli dan Desi yang saat ini ditahan, stafnya kan? anggota dewan. Iya, nah sekarang saya loh, dia tidak mengaku loh bilang stafnya ini kan. Coba aja tanya sendiri di sana. Nah, justru itu makanya kami hati-hati. Karena KPK ini kan lagi menyidik. Betul. Nah, misalnya